Bab 97, Kenangan 1, Masa Lalu Yezong. Ziyun dan Ninger melihat keluar jendela, memikirkan masa lalu. Ibu Ziyun pernah mengatakan kepadanya bahwa ayahnya hanyalah seorang anak miskin pada waktu itu, dan bakat kultivasinya tidak terlalu menonjol. Yezong tidak dipanggil Yezong pada saat itu dan dia tidak memiliki nama. Umu adalah keluarga yang tidak mencolok seperti Nili pada waktu itu. Dia tidak bisa mendapatkan cukup makanan setiap hari. Seorang lelaki tua di keluarga Leiting memandangnya dengan kasihan dan membawanya masuk. Yezong juga sangat masuk akal. Anak-anak sudah mendaftar, tetapi lelaki tua itu tidak punya uang untuk mengirim Yezong ke akademi. Jadi lelaki tua itu diam-diam mencuri 3.000 koin roh iblis dari keluarga dan mengirim Yezong ke akademi untuk keluarga biasa. Itu lebih dari setahun dari pengeluaran mereka. Setelah lelaki tua itu ditemukan, dia dipukuli sampai mati dan meminta pengembalian koin roh iblis. Akhirnya, dia menemukan Yesiu dan menuntut agar Yezong dikeluarkan dan mengembalikan koin roh iblis. Yesiu melihat bahwa meskipun anak itu biasa-biasa saja, dia bekerja sangat keras, jadi Yesiu mengembalikan uang itu ke keluarga Thunder, dan Yesiu sendiri mensubsidi Yezong untuk mempertahankannya di akademi. Dan kematian lelaki tua itu selalu membuatnya tidak bisa melepaskannya, dan Yesiu juga memperhatikan perubahan dalam dirinya ratusan tahun yang lalu. Seorang lelaki tua di keluarga Hong Yue juga mengadopsi seorang yatim piatu yang tidak memiliki ayah dan ibu. Dia adalah iblis, dan dia adalah master iblis. Yesiu tidak ingin tragedi itu terjadi lagi, jadi dia diam-diam mengajari Yezong keterampilan keluarga Feng Shui, memberinya nama Yezong, dan mereformasi hatinya, dan Yezong secara bertahap melepaskannya. Suatu hari mereka memasuki tempat percobaan untuk mengumpulkan tanduk antelop untuk ujian, dan mereka yang gagal akan dikeluarkan dari akademi. Pada saat itu, Yezong bertemu dengannya, Yesueru. Saat itu, dia terluka saat berburu domba bertanduk. Setelah Yezong melihatnya, untuk melindunginya, sebuah tanduk kijang menembus dadanya, dan dia jatuh koma. Ibu Ziyun telah merawat Yezong yang tidak sadarkan diri di dalam gua. "Apakah kamu sudah bangun?" Sueru bertanya. "Bagaimana tubuhmu? Apakah kamu terluka?" tanya Yezong. "Iya, aku baik-baik saja, tapi kamu, lukanya berdarah. Apakah ada ketidaknyamanan sekarang?" kata Sueru. "Iya, sudah hampir sembuh. Sudah berapa lama aku tertidur?" "Ya, sudah beberapa hari." "Tes. Tubuhmu belum pulih. Ketika kamu sudah lebih baik, kita akan kembali ke Holy Spirit College. Aku menangkap ikan, dan aku akan memanggangnya untukmu sekarang," kata Sueru main-main. Setelah berbicara, saya sibuk, menyiapkan panggangan, dan mulai menyalakan api. Itu juga pertama kalinya Sueru menyalakan api. Dia sedang terburu-buru dan secara tidak sengaja membakar roknya. Sueru sangat ketakutan sehingga dia melompat dengan liar, dan pakaiannya terbakar sampai compang camping. "Apakah kamu baik-baik saja?" kata Yezong. "Ya, aku baik-baik saja. Aku bisa langsung memakannya. Tapi pakaianmu." Yezong tiba-tiba menutupi matanya. Sueru juga menyadari sesuatu. Roknya telah terbakar, memperlihatkan tubuh indah dengan tonjolan dan cembung, dan dengan langkah teratai yang bergerak sedikit, sepotong anak sapi seputih salju seperti batu giok menjulang. Cukup menawan. Sueru ingin memblokirnya dengan tangannya, tetapi tangannya sepertinya tidak cukup. Melihat ini,
Ye Zong dengan cepat melepas pakaiannya dan mengenakannya pada Sueru. Keduanya saling memandang. Cepat Sueru mendorong Ye Zong pergi. Aku baik-baik saja, ikannya akan segera siap. Sueru menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan sibuk. Biarkan saya membantu Anda. Ye Zong menumpuk beberapa potong kayu bersama, dan nyala api berangsur-angsur naik. Percakapan singkat berakhir perlahan seperti ini, dan keduanya yang kehilangan topik jatuh ke dalam suasana hening. Sampai Ye Zong menyerahkan ikan bakar ke Sueru. Dia hanya mengangguk kecil padanya. Sueru tidak tahu apa yang terjadi dan menundukkan kepalanya setelah mengambil ikan itu, menggigit ikan itu dengan lembut. Ye Zong juga sangat malu, dia tidak pernah bergaul dengan gadis-gadis, apalagi cara mengobrol, suasananya menjadi semakin canggung. Dalam beberapa hari, kehati-hatian Sueru membuat hubungan keduanya berangsur akrab. Ini tidak seperti sebelumnya, tetapi sekarang mereka membicarakan segalanya dan memiliki pemahaman yang diam-diam. Sueru mengumpulkan beberapa buah liar dan membawanya kembali ke Ye Zong. Setelah mereka berdua makan, mereka merasa ada yang tidak beres, dan tubuh mereka mulai memanas. Sueru, apakah kamu merasa sangat panas? Sueru mengangguk, iya. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu, kekeringan tubuhnya membuatnya merasa tidak nyaman. Tiba-tiba lengan batu giok Sueru melilit pinggang Ye Zong, pipi gioknya terus bergesekan dengan dadanya, dan keduanya berpelukan erat. Keesokan harinya, Sueru membuka matanya dengan bulu mata yang bergetar, melihat pakaian berantakan di tubuhnya, tetesan air mata mengalir di matanya yang indah. Jika ayahnya Ye Mo mengetahuinya, dia pasti akan menolaknya sebagai seorang putri. Air mata terus jatuh dari matanya yang cerah, dan Ye Zong yang berada di sampingnya tidak tahu harus berbuat apa. Sueru, mulai sekarang aku akan menjagamu dengan baik, apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sisinya. Keduanya dengan cepat kembali ke Akademi Roh Kudus. Meskipun mereka telah mengumpulkan cukup banyak tanduk antelop, mereka telah melampaui waktu yang ditentukan. Menurut aturan akademi, mereka akan dikeluarkan, tetapi yang satu adalah putri penguasa kota Ye Mo, dan yang lainnya adalah magang angkat, jadi ujian lain diatur untuk mereka. Melalui tanah suci ilusi, segera Ye Zong diatur untuk memasuki tanah suci ilusi surgawi. Setelah Ye Zong menerima bimbingan dari leluhur Ye Yan, Ye Zong akhirnya mencapai bintang 5 emas selama 6 bulan penuh. Pada saat itu, Ye Zong menjadi jenius paling mempesona di kota Glory, mencapai bintang 5 emas pada usia 19 tahun. Dan beberapa keturunan langsung dari keluarga aristokrat lainnya dapat menembus emas 1 atau 2 bintang pada usia 19 tahun, yang sudah menjadi jenius paling menonjol di seluruh kota Glory. Ye Zong adalah satu-satunya yang bisa mencapai emas bintang 5 pada usia 19 tahun, dan Ye Mo hanya mencapai emas bintang 5 pada usia 20 tahun. Saat ini, Ye Zong tertarik dengan perhatian keluarga besar dan menjadi jenius yang paling mempesona di kota Glory. Di sisi lain, perut Sueru segera membesar, dan di bawah pertanyaan berulang Ye Mo, Sueru mengatakan yang sebenarnya. Karena marah, Ye Mo mengusir Sueru dari kediaman tuan kota. Sueru tidak punya tempat tujuan jadi dia pergi mencari Ye Zong. Ye Zong sangat tertekan saat mengetahui hal itu, dan menggunakan waktu luangnya untuk berburu dan membunuh monster dengan imbalan memberi Sueru kehidupan terbaik. Segera Ziyun lahir, dan tahun itu adalah musim ketika ramuan Ziyun mekar penuh.
jadi kami menamainya Zion. Ye Zong dengan cepat merekrut sekelompok bawahan dan mengenal beberapa saudara, dan yang terbaik bersamanya adalah Huyan Xiong. Ye Zong juga memiliki prestise tertentu di Glory City saat ini. Saat monster terus menyerang, semakin sedikit orang yang dapat menggunakan Glory City. Jenius yang tak terhitung jumlahnya juga jatuh satu persatu. Ye Mo juga mulai menyesali bahwa dia mengusir Sueru karena marah. Di sana keluarga tiga tinggal selama 8 tahun. Dan Ziyun sudah menjadi gadis langsing. Ye Mo secara pribadi mengirim seseorang untuk membawa mereka kembali ke mansion tuan kota. Ye Mo masih tidak bisa menerima Ye Zong pada awalnya, tetapi secara bertahap menemukan bahwa Ye Zong memiliki hati yang baik, dan perlahan menerimanya. Dalam pertempuran berikutnya melawan monster, Ye Mo terluka parah, dan monster akan menyerang kota setelah beberapa bulan. Untuk menemukan lebih banyak cara untuk melindungi kota Glory, Ye Mo memberikan posisi penguasa kota kepada Ye Zong. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.